Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Halimatus Sya'diyah wa huna ana sa'asyrah lakum an aqdamair. Astazin sa'antakilu lugati ila lugatil Indonesia. Jadi domir dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai kata ganti yang bisa ditunjukkan untuk orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Domir dalam bahasa Arab itu ada 14, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa domir itu untuk menunjukkan orang pertama, kedua, dan ketiga. Domir dalam bahasa Arab yang bisa digunakan untuk orang pertama itu ada dua, yaitu ana dan nahnu. Kalaunya untuk orang kedua itu ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Kalaunya untuk domir menunjukkan orang ketiga itu ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Dan domir itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu domir mustatir dan domir baris. Kalaunya domir mustatir itu domir yang tidak nampak atau tersembunyi. Kalaunya domir baris itu domir yang nampak atau terlihat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang domir baris. Domir baris itu terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama domir baris mutasil dan domir baris munfasil. Kalaunya domir baris mutasil itu domirnya melekat pada kata tersebut dan bisa berbentuk rafa, nasab, dan jar. Kalaunya untuk domir baris munfasil itu tidak melekat atau terpisah dari katanya dan hanya bisa berbentuk rafa dan nasab, tidak bisa berbentuk jar. Contoh untuk domir baris mutasil yang rafa, misalnya dari kata ta'allama ya ta'allamu. Ta'allama ya ta'allamu, kalaunya untuk domir baris mutasil rafa, kita ambil dari kata fi'il madinya, yaitu ta'allam. Kalaunya untuk domir anaknya ta'allamtu, jadi tidak perlu lagi dimasukkan ana di depannya, akan tetapi diganti dengan huruf tu di belakang fi'ilnya, jadi ta'allamtu. Kalaunya untuk bentuk nasofnya kita ambil di fi'il mudhari'nya, ya ta'allamu. Untuk domir ananya ya ta'allami. Jadi untuk domir ana kalaunya bentuk nasabnya itu menjadi ya sukun di belakangnya, bertambah. Kalaunya untuk yang jar itu bertambah bi di belakangnya dan tambahan domir di belakangnya juga. Contohnya nih, dari kata ta'allamu tadi, ya ata'allamu bika, gitu. Jadi ada bi sama ka-nya itu kan untuk domir anta. Kalaunya bi itu tambahan yang menunjukkan bahwa dia itu berbentuk jar. Kemudian yang kedua tadi adalah domir baris munfasil. Itu ada dua. Yang pertama itu untuk bentuk rafa'nya tidak ada perubahan, sama dengan bentuk domir di awalnya seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, dan ana, nahnu. Kemudian kalaunya untuk bentuk nasabnya itu terpisah, jadi berganti menjadi iya, bukan lagi bukan fi'il lagi, tapi menggunakan iya. Misalnya iyaka, iyaki, gitu. Semoga paham. Untuk lebih memahaminya kita akan menjawab
pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Aywa, huna mawjudu as-su'alul awal, yakni imla al-faragats fil qa'imah al-atiyah hasba wurudaha fit dhamair. Jadi artinya katanya isilah bagian yang kosong dalam daftar ini yang sesuai dengan domir-domir yang telah kita pelajari tadi. Jadi yang berwarna merah itu adalah jawaban atau contoh yang telah diberikan. Jadi yang harus kita isi itu adalah yang berwarna hitam. Akan tetapi di sini sudah saya isikan. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan saja. Di sana ada 8 domir yang harus kita isi tasrifannya. Yang pertama ana, anta, anti, huwa, hiya, antuma, huma lil muzakkar, wa huma lil muannats. Untuk kata yang pertama yaitu darasa. Untuk domir ana menjadi adrusu, yaitu bertambah huruf alif di depannya. Untuk domir anta itu huruf alifnya berubah menjadi huruf ta, yaitu menjadi tadrusu. Kemudian untuk domir anti, huruf ta-nya tidak berubah, akan tetapi di akhirnya itu bertambah huruf ya sukun dan huruf nun. Jadi menjadi tadrusina. Kemudian untuk domir huwa, huruf ta-nya yang tadi itu berubah menjadi huruf ya, yaitu menjadi yadrusu. Kemudian untuk domir hiya sama seperti domir anta, yaitu tadrusu. Kemudian untuk domir antuma itu menjadi tadrusani, yaitu bertambah di belakangnya huruf alif dan nun. Kemudian untuk huma lil muzakkar itu huruf ya-nya berubah menjadi huruf ya, yaitu menjadi yadrusani. Kemudian untuk domir muannas lil huma itu sama dengan domir antuma yaitu tadrusani. Kemudian untuk kata selanjutnya itu kita mengikuti pola yang di atas tadi dari kata darasa tadi. Akan tetapi di sini yang kedua itu untuk kata qara'a. Jadi untuk domir ana menjadi aqra'u, untuk domir anta itu taqra'u, untuk domir anti menjadi taqra'ina, untuk domir huwa yaqra'u, untuk domir hiya taqra'u, untuk domir antuma taqra'ani, untuk domir huma lil muzakkar yaqra'ani, dan untuk huma lil muannats itu yaqra'ani. Kemudian yang ketiga khafizu. Untuk domir ana menjadi uhafizu. Untuk domir anta menjadi yukhafizu. Untuk domir anti tukhafizina. Untuk domir huwa yukhafizu. Untuk domir hiya tukhafizu. Untuk domir antuma tukhafizani. Untuk domir huma lil muzakkar yukhafizani. Untuk domir huma lil muannas tukhafizani. Kemudian selanjutnya yaitu halifu. Untuk domir ana menjadi halifu. Untuk domir anta tuhalifu. Untuk domir anti tukhalifina. Untuk domir huwa yukhalifu. Untuk domir hiya tuhalifu. Untuk domir antuma tuhalifani. Untuk domir huma lil muzakkar yuhalifani. Untuk domir huma lil muannas tuhalifani. Kemudian yang selanjutnya sholli. Untuk domir ana yaitu usalli. Untuk domir anta tusalli. Untuk domir anti tusallina. Untuk domir huwa yusalli. Untuk domir hiya tusalli.
untuk domir antuma, tusalliyani untuk domir humalil muzakkar, yusalliyani, dan untuk domir humalil muannas yaitu tusalliyani. Kemudian yang selanjutnya yaitu ta'allamu untuk domir anak, ata'allamu untuk domir anta, tata'allamu untuk domir anti, tata'allamina untuk domir huwa, yata'allamu untuk domir hiya, tata'allamu untuk domir antuma, tata'allamani untuk domir humalil muzakkar, yata'allamani, dan untuk domir humalil muannas, tata'allamani. Dan yang terakhir yaitu altazimu untuk domir anak yaitu altazimu, untuk domir anta taltazimu, untuk domir anti taltazimina, untuk domir huwa yaltazimu, untuk domir hiya yaltazimu, untuk domir antuma taltazimani, untuk domir humalil muzakkar yaltazimani, dan untuk humalil muannas yaltazimani. Taltazimani. Aywa, huna as-su'al tsani. yakni istabdil ad-domir al-ati bid-domair al-mu'addadah ma'a taghayyir ma yalzim. Jadi di sini kita disuruh mengubah domir yang ada di soal itu menjadi domir yang disuruhnya. Di sini untuk domir yang pertama atau soal yang pertama yaitu ana usyahidu at-tilviziyuna ma'a akhi qalilan thumma anamu mubakiran. Jadi di situ domir yang harus kita ubah adalah domir di usyahidu, summa domir atau domir kepunyaan dalam kata akhi, dan domir dalam kata anamu. Kemudian untuk domir anta, di sini kita itu disuruh untuk mengubah ke domir anta, hiya, anti, dan antuma. Untuk domir yang pertama yaitu domir anta. Tadi di domir ana itu huruf awalnya itu yaitu huruf alif. Jadi di sini seperti soal sebelumnya bahwa kalau untuk domir anta itu yang berubah adalah huruf depannya, yaitu berubah menjadi huruf ta. Jadi tusyahidu. Kemudian untuk akhi itu berubah menjadi akhika karena mengikuti domir anta. Jadi untuk domir anta yang untuk kepunyaan itu menggunakan huruf ka berbaris fathah, akhika. Kemudian untuk yanamu, untuk anamu itu berubah menjadi tanamu. Jadi untuk domir anta ini kalimatnya anta tusyahidu at-tilviziyuna ma'a akhika qalilan summa tanamu mubakiran. Kemudian yang selanjutnya untuk domir hiya. Untuk domir hiya ini sama dengan domir anta, yang berubah hanya domir pada kalimat kepunyaan dalam kata akhi. Di sana huruf ka pada anta berubah menjadi huruf h untuk hiya. Jadi kalimatnya hiya tusyahidu at-tilviziyuna ma'a akhiha qalilan summa tanamu mubakiran. Kemudian yang selanjutnya untuk domir anti. Seperti soal sebelumnya tadi, bahwa untuk domir anti itu yang bertambah itu di ujungnya yaitu huruf ya dan huruf nun menjadi
anti tusyahidina at-tilvizyuna. Kemudian untuk akhi itu menjadi ka-nya berbaris kasrah, jadi menjadi ma'a akhiki qalilan summa tanamina mubakkiran. Tanamina di sana sama dengan tusyahidina, yaitu bertambah huruf ya dan nun di akhirnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk domir antuma. Untuk domir antuma itu yang bertambah yaitu huruf alif dan nun. Dan untuk domir kepunyaannya menjadi kuma, bertambah kuma di belakangnya. Jadi kalimatnya menjadi antuma tusyahidani at-tilvizyuna ma'a akhikuma qalilan thumma tanamani mubakkiran. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kemudian untuk soal yang nomor 2, yaitu ana aqra'u durusi wa aktubuha fi ghurfati. Afwan. Di sini kita disuruh mengubah ke domir huwa, anti, antuma, dan anta. Yang pertama untuk domir huwa. Untuk domir huwa itu yang berubah adalah huruf depannya yaitu menjadi huruf ya. Dan untuk kepunyaan itu bertambah huruf hu. Jadi kalau di domir ana itu menjadi ya sukun, kalau di domir huwa itu menjadi huruf hu, huruf ha yang berbaris domah. Dan yaktubunya itu seperti yakra'u, bahwa berubah menjadi huruf ya. Jadi kalimatnya yaitu huwa yaqra'u durusahu wa yaktubuha fi ghurfatihi. Kemudian yang kedua untuk domir anti. Anti menjadi anti taqra'ina durusaki wa taktubinaha fi ghurfatiki. Kemudian untuk yang selanjutnya untuk domir antuma. Antuma taqra'ani durusakuma wa taktubuha fi ghurfatikuma. Kemudian yang terakhir yaitu untuk domir anta. Anta taqra'u durusaka wa taktubuha fi ghurfatika. Jadi di sana kenapa taktubuha? Kenapa jadi ha? Kenapa tidak hu? Karena durusun itu adalah jama taksir. Dan jama taksir itu hukumnya menjadi muannas. Maka dari itu menjadi ha bukan hu. Ayuah ba'daha lisu'al salis. yakni hawil kama fil misal. Jadi di sini kita disuruh untuk mengubah seperti pada contoh. Di sana terdapat contoh huwa yushahidu waladahu fil amal. Kemudian menjadi hum yushahiduna waladahum fil amal. Jadi di sini domir yang harus diubah itu hanya untuk domir huwa dan domir hum. Kalaunya tadi kan untuk domir huwa itu yang berubah hanya huruf di depannya yaitu menjadi huruf ya. Dan untuk maf'ul atau objeknya itu domir kepunyaannya menjadi huruf hu. Kemudian untuk hum bertambah huruf waw dan nun di akhirnya. Dan untuk objek atau maf'ul bihnya itu domirnya menggunakan hum seperti domirnya.
Baiklah, kita masuk ke soal yang pertama, yaitu huwa yadrusu al-lughatal al-arabiyyah. Jadi di situ kita disuruh untuk mengubah huwa itu menjadi hum. Yang diubah hanya yang ada huruf merahnya saja. Jadi di situ yang diubah hanya tasrifan dari fi'ilnya. Hum karena bertambah huruf waw dan nun, jadi menjadi hum yadrusuna al-lughatal al-arabiyyah. Kemudian untuk soal yang kedua, huwa yunazzifu al-mazra'ah. Untuk menjadi hum yunazzifuna al-mazra'ah. Kemudian untuk yang ketiga, huwa yashtari al-burtuqal. Untuk menjadi hum berubah hum yashtariyuna al-burtuqal. Kemudian untuk yang keempat, huwa yadhhabu ilal madrasah. Diubah ke dhamir hum menjadi hum yadhhabuna ilal madrasah. Kemudian yang terakhir yaitu huwa yatakallamuna bil lughatal arabiyyah kulla yaumin. Diubah menjadi hum yatakallamuna bil lughatal arabiyyah kulla yaumin. Ayuh, nastamir kaman. Huna sa'asyrah lakum an-nas. Atau dalam bahasa Indonesia itu adalah tes deskriptif. Tes deskriptif ini digunakan untuk menyatakan atau menceritakan seseorang atau benda atau sesuatu yang kita rasakan atau kita lihat. Dan tes deskriptif ini tersusun menjadi dua bagian, yaitu tes deskriptif umum dan tes deskriptif khusus. Kalau tes deskriptif umum itu hanya menceritakan tentang inti-intinya saja yang umum. Kalau tes deskriptif khusus itu menjelaskan apa yang sudah dijelaskan di tes deskriptif umum. Jadi tes deskriptif khusus nih kayak penjelasnya gitu. Contohnya kalau dalam bahasa Arab, hadza maktabun launuhu ahmar fauquhu alkitab wal qalam wal kurasah. Nah, di sana hadzal maktab itu sebagai tes deskriptif umumnya. Kalau launuhu ahmar, fauquhu kitab, kurasah wal qalam itu sebagai tes deskriptif khususnya. Untuk lebih memahaminya, mari kita jawab soal-soal berikut ini. Ayuh, huna sa asyrah ilaikum an kitabah. Hunaka mawjudu soal alif yani ratib al-ibarat al-atiyah ibtida min ibarat allati tahtahal khat. Jadi di sini kita disuruh untuk menyusun kalimat-kalimat yang acak itu yang dimulai dengan kalimat yang ada garis bawahnya. Kunci untuk menjawab ini kita harus paham artinya dulu. Kalau kita tidak paham arti, itu susah untuk mengartikannya. Jadi di sana untuk nomor 1 ismuhu Umar, ada huwa talibun, ada hadza shadiqi, ada as-sanawiyah al-islamiyah, dan ada mintula bil madrasah. Jadi di sana untuk ismuhu Umar artinya namanya Amar katanya. Afwan tadi saya bilang Umar. Di sana kata Amar. Kemudian huwa talibun artinya dia seorang murid laki-laki.
Kemudian hadza shadiqi itu artinya ini teman laki-laki saya. Untuk Ats-Tsanawiyah Al-Islamiyah itu sekolah dasar Islam atau MI. Kemudian min tulabil madrasah, dari murid di sekolah, katanya gitu. Kemudian kita disuruh menyusunnya itu dimulai dengan kata hadza shadiqi. Ini hadza shadiqi. Kita tulis di sini hadza shadiqi. Kemudian kan tadi artinya ini katanya temanku. Kalaunya setelah teman pasti menyebutkan siapa nama temannya itu, ya kan? Jadi yang kedua itu adalah ismuhu Amar. Jadi kita tulis di sini ismuhu Amar. Kemudian kita sebutkan lagi apa profesi dia atau apa pekerjaan dia saat ini. Pekerjaannya adalah dia sebagai seorang murid, huwa thalibun. Kemudian selanjutnya di mana nih dia belajar? Jadi kita tulis ini dulu. Nggak mungkin kan ini, soalnya setelah madrasah itu pasti yang ditulis titel atau pelengkap untuk sebutan sekolah tersebut. Jadi kita tulis min tulabil madrasah Ats-Tsanawiyah Al-Islamiyah. Jadi nomor 1 ini sudah menjadi kalimat yang tersusun. Kemudian untuk yang nomor 2 ada ilal madrasah, yang artinya ke sekolah, bisayarah dengan menggunakan mobil. Kemudian yadhabu Amar, Amar itu pergi. Kemudian ba'idatun an baitihi, jauh dari rumahnya. Dan sobahan bakiran, pagi-pagi sekali. Dan yang terakhir yaitu li'annal madrasah, karena sekolah katanya. Dan dimulai lagi dengan kata yang ada garis bawahnya. Di sana kata yang ada garis bawahnya adalah kata yadhabu Amar. Kita tulis di sini yadhabu Amar. Amar itu pergi. Kemana nih Amarnya pergi? Pasti tempatnya kan. Kalau nya pergi itu, jadi tempatnya adalah madrasah. Jadi kita tulis ilal madrasah. Dia itu ke sekolah pakai apa nih? Di sini ada sayyarah. Jadi menggunakan mobil katanya. Tulis lagi bis sayyarah. Kapan dia perginya? Siang, malam, atau pagi nih? Di sana kalau siang nggak ada, malam nggak ada juga. Yang ada cuman sobahan bakiran. Jadi kita tulis sobahan bakiran. Kemudian selanjutnya apa alasan dia pergi ke sekolah itu pagi-pagi gini? Kemudian kita tulis, cari nih di sini jawabannya yang mana. Kalau pertanyaan itu pasti dibalasnya dengan karena, yaitu dalam bahasa Arab itu li'anna. Jadi kita tulis li'annal madrasah. Kenapa dengan madrasahnya? Karena katanya madrasahnya itu jauh dari rumahnya. Karena dari itu dia itu pergi pagi-pagi sekali. Jadi kita tulis yadhabu Amar ilal madrasah bisayyarah sobahan bakiran li'annal madrasah ba'idatun an baitihi. Jadi yang nomor 1 tadi artinya ini katanya temanku namanya Amar, dia seorang murid dari murid sekolah dasar Islam. Kemudian yang kedua itu artinya Amar pergi ke sekolah dengan menggunakan mobil pagi-pagi sekali karena sekolahnya jauh dari rumahnya. Kemudian untuk nomor yang ketiga ada figur fatil akli, ada ba'da sholati zuhri, ada ila manzilihi, ada ya'udu Amar, dan ada summa yatagadda.
Di sana figur fatil akli artinya di ruang makan. Ba'da sholati zuhri itu artinya setelah sholat zuhur. Kemudian ila manzilihi artinya ke rumahnya. Kemudian ya'udu amar kembali. Dan yang terakhir yaitu summa yatagadda yang artinya kemudian dia makan siang. Yang dimulai dengan kata ba'da sholati zuhri. Ba'da sholati zuhri Amar kembali ke rumahnya, kemudian makan siang di ruang makan. Jadi di sini kita susun. Setelah sholat zuhur, Amar kembali kemana nih? Ke rumahnya. Setelah kembali ke rumahnya, katanya kemudian dia makan siang. Makan siangnya itu di ruang makan. Kemudian yang keempat ada ba'da sholati isya, ada ma'a'ang ilihi, ada figur fatil mudzakarah, ada yata'asya amar, dan ada summa yuraji'u durusahu. Ba'da sholati isya artinya setelah sholat isya. Ma'a'ang ilihi artinya dengan keluarganya. Figur fatil mudzakarah artinya di ruang belajar. Yata'asya amar makan malam. Summa yuraji'u durusahu kemudian dia mengingat-ingat pelajarannya. Di sini kita susun dimulai dengan kata ba'da sholati isya. Setelah sholat isya, ngapain nih setelah sholat isya nih? Harus ada fiilnya yaitu yata'asya amar. Dengan siapa Amar makan malam? Amar makan malam dengan keluarganya yaitu ma'a'ang ilihi. Kemudian setelah makan malam ngapain nih dia? Kemudian katanya setelah makan malam dia mengingat-ingat pelajarannya di ruang belajarnya yaitu summa yuraji'u durusahu figur fatil mudzakarah. Yang terakhir nomor 5 yaitu ada wayanamu yu'addi amar atil fizyuna qalilan mubakiran al-wajibal al-manzili dan summa yushahidu. Dimulai dengan kata yu'addi amar. Yu'addi amar artinya amar itu memimpin atau membersihkan atau mengontrol rumah tersebut. Kemudian apa nih yang dikontrol dia atau apa nih yang diatur dia? Itu adalah al-wajiba al-manzili, yaitu kewajiban di rumah. Kemudian setelah sudah teratur, ngapain lagi nih dia? Kemudian katanya dia menonton TV, TV-nya at-tilvizyuna al-matrukah tertinggal, jadi yushahidu at-tilvizyuna qalilan wa tanamu mubakiran. Kemudian dia tidur cepat. Jadi artinya Amar mengatur kewajiban rumahnya, kemudian menonton TV sebentar dan tidur dengan cepat. Ba'daha as-su'alul ajib litusbiha ajwibah fakrah kalimah. Jadi di sini kita disuruh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Di sana ada 5 pertanyaan dengan jawaban yang lengkap. Untuk soal yang pertama, mata yakumuna minan naumi, kapan kalian bangun dari tidur? Jawabannya, nakumu minan naumi fis-sa'atil khamisati sobahan. Kami bangun dari tidur di jam 5 pagi. Kemudian untuk yang kedua, aina tusalluna wa kaifa tusalluna.
Yang pertama katanya aina tusalluna, di mana kalian sholat? Nusalli fil masjidi, kami sholat di masjid. Kemudian wa kaifa tusalluna, dan bagaimana kalian sholat? Bil jamaah, dengan berjamaah. Jadi nusalli fil masjid bil jamaah, kami sholat di masjid dengan berjamaah. Kemudian untuk soal yang ketiga, madza taf'aluna ba'da shalah, apa yang kalian lakukan setelah sholat? Jawabannya, nadzkuru ilallah wa naqra'ul Qur'an, kami berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, hal yartaduna malabisal madrasah, apakah kalian menggunakan seragam sekolah? Jawabannya, na'am, nartadu malabisal madrasah fil madrasati, kami menggunakan seragam sekolah saat di sekolah. Kemudian yang kelima, soal yang terakhir, madza taf'aluna ba'da dzalik, apa yang kalian lakukan setelah itu? Itunya itu kembali ke soal yang keempat. Jawabannya, nata'allamu al-lughatal arabiyyah ma'a al-mudarris. Jawabannya artinya itu kami belajar bahasa Arab dengan guru kami. Ba'daha as-soalul akhir min kitabah, yakni uktub an-nas wasifiyya an usrah. Jadi di sini kita disuruh mendeskripsikan tentang keluarga. Usrah itu artinya keluarga. Jadi di sini sudah saya buatkan sekilas atau sedikit tentang deskripsi keluarga saya. Ismi Halimatus Sya'diyah, ladayal usrah tatakawwanu min abi wa ummi wa ukhti wa akhi shogir wa abi al-fallahu ya'malu fil mazra'ah wal hadiqah, wa ummi rabbatul bait, wa ukhti al-mumarridah ta'malu fil mustashfa, wa ana at-talibah adrusu fil jami'ah antasari islamiyah al-hukumiyah di Banjarmasin, wa akhi asgar yadrusu fil madrasah. Jadi seperti yang penjelasan sebelumnya, yaitu tentang nas, deskripsi. Jadi di sana itu ada kalimat awalnya yaitu sampai akhil asgar, kemudian dari abi al-falah sampai fil madrasah itu adalah deskripsiannya. Insyaallah seperti itu.